Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari tweet emak @desi prayoga 1. Nanti kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung. Nanti linknya saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Di dalam cerita ini, nama dan tempatnya saya samarkan semua untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Selain anak sulung atau anak tunggal akan dijadikan tumbal. Kisah kali ini datang dari narasumber kita yang bernama Wulan. Di kesempatan kali ini, Wulan ingin membagikan kisah seputar pemberian mendiang neneknya yang mengakibatkan keluarganya berantakan. Orang tuanya bercerai dan adiknya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dan Ramadan tahun ini adalah Ramadan kedua Wulan yang harus dia jalani sendiri tanpa keluarga. Di tahun 2019, Nenek Wulan meninggal dunia di usianya yang sudah menginjak 84 tahun. 1 bulan sebelum meninggal, mendiang neneknya memberikan sebuah kalung kepada ayah Wulan. Kalungnya berbentuk rantai emas dengan bandul berwarna hijau emerald yang besarnya kurang lebih seperti biji salak. Nenek Wulan berpesan agar setiap Senin Pon ayahnya harus menyediakan setidaknya 3 ekor ayam cemani, 2 kantong bunga 7 rupa, 1 kantong bunga telon, dupa 7 batang, lilin 7 batang, dan kain hitam yang luasnya bisa melapisi seluruh ubin di salah satu kamar. Selain hal itu, Nenek Wulan juga berpesan kepada ayahnya bahwa mulai saat menerima kalung itu, ayahnya harus menyiapkan 1 ruangan yang nantinya harus dikosongkan dan digelar kain hitam. Sama sekali tidak boleh ada perabotan apapun di dalamnya. Jangankan perabotan, lampu pun tidak boleh ada di sana, dan pencahayaan harus mengandalkan lilin. Jika ada jendela di ruangan itu, maka jendelanya harus ditutup rapat. Dan jangan sampai cahayanya dari luar masuk ke dalam. Secara tidak langsung, mendiang neneknya sudah mulai mewarisi ilmu hitam kepada ayahnya. Wulan yang agak janggal mendengar hal itu sempat melarang ayahnya untuk menurut kepada neneknya. Tapi ayahnya berkata, "Kalau ayah tidak melakukan hal ini, maka kamu yang akan jadi tumbalnya." Wulan sama sekali tidak paham dengan apa yang diucapkan oleh ayahnya. Dia bertanya-tanya dengan dirinya sendiri tentang semua ini, termasuk tentang mendiang neneknya. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh neneknya, sehingga ayahnya juga harus tersesat dalam dunia seperti itu. Ibunya sempat melarang Wulan untuk ikut campur, dan ibunya selalu berpesan, "Apapun yang terjadi Wulan, jangan tinggalkan sholat, dan teruslah mengaji nak, percayalah sama kekuatan Allah," ucap ibunya Wulan. Hingga akhirnya Nenek Wulan menghembuskan nafas terakhirnya. Saat pemakamannya pun ada banyak sekali hal-hal di luar nalar yang terjadi. Mulai dari tubuh sang nenek yang saat dipegang terasa panas seperti bara api, lalu rambut neneknya yang tiba-tiba berubah menjadi ular hitam dalam hitungan detik, dan sampai keluar nanah yang berbau dari lubang dalam tubuh neneknya. Karena keluarga Wulan beragama Muslim, maka neneknya tetap harus dimakamkan sesuai tata cara pemakaman orang Muslim. Semua orang saling berbondong-bondong membawa jenazah Nenek Wulan ke tempat pemakaman. Meski katanya kerandanya sangat berat, tapi semua warga saling bahu-membahu. Itu posisi Wulan masih belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Setelah semuanya selesai,
hingga tahlilan 7 hari neneknya juga sudah berlalu. Gelagat ayah Wulan mulai berubah sedikit demi sedikit. Beliau mulai meninggalkan sholat, menutup telinga saat azan, dan memilih untuk mengganti channel TV jika sedang menyiarkan acara-acara religi. Padahal sebelumnya ayahnya ini sangat senang sekali menonton acara TV Islam Itu Indah setiap hari. Tapi kali ini ayah Wulan sudah berubah. Ayahnya mulai melakukan apa yang pernah diriwayatkan oleh neneknya. Sedikit demi sedikit beliau lakukan, mulai dari mengosongkan salah satu ruangan di rumah hingga menata sedemikian rupa sesuai dengan petunjuk yang pernah diberikan neneknya. Pernah ada kejadian di malam Senin Pon ketika ayahnya belum siap melakukan ritual. Rumah Wulan rasanya seperti sedang ada gempa bumi. Seluruh rumah terguncang hebat. Tiba-tiba banyak sekali pocong bermunculan di setiap sudut rumahnya. Pocong-pocong itu wajahnya hangus, hancur dan mengeluarkan bau yang benar-benar busuk. Adik Wulan yang bernama Rita saat itu masih berusia 14 tahun, cuma bisa menangis di pelukan Wulan. Pocong-pocong itu jumlahnya ribuan. Mereka menglihati kita berasa kayak mau mangsa hewan buruan. Wulan sangat takut kalau mengingat lagi. Wulan yang ketakutan cuma bisa menahan diri sambil memeluk Rita sampai pocong-pocong itu hilang setelah terdengar azan subuh berkumandang dari arah masjid dekat rumah Wulan. Ibunya seperti tidak bisa berbuat apa-apa melihat kelakuan aneh ayahnya. Ayahnya sering pergi 3 hari kemudian baru pulang, dan saat pulang pun tiba-tiba membawa segebok uang 100.000 yang entah berapa jumlahnya. Ayahnya bilang kalau uang ini pemberian dari neneknya, tapi anehnya uang itu terus dan terus ayahnya bawa ketika pergi. Hingga kini uang tersebut tersusun rapi di almari kamar orang tuanya. Wulan sempat bertanya, kenapa uang itu tidak ditaruh di bank saja? Soalnya bahaya kalau ada maling. Tapi ayahnya selalu enggan dan berkata, uang ini tidak bisa masuk bank, nak, kata ayahnya Wulan. Wulan sama sekali merasa aneh dengan pernyataan itu. Dia memilih untuk menghiraukan apapun yang dilakukan ayahnya. Kejadian itu terus berlanjut hingga tidak terasa sudah berjalan 3 bulan sejak kepergian neneknya. Ayahnya melakukan ritual seperti biasanya, dan seisi rumah tahu kapan waktunya sang ayah melakukan ritual. Biasanya malam itu akan terasa sunyi, dan lampu di rumah sejak jam 7 malam akan dipadamkan. Pernah sekali Wulan di hari ayahnya melakukan ritual. Dia baru pulang jam 9 karena ada lembur di tempat kerja. Mungkin saat itu Wulan lupa karena tidak lihat kalender kalau malam itu adalah Senin Pon. Seperti biasa, Wulan pulang ke rumah dengan motornya. Baru saja dia membuka pagar rumah, di teras rumah dia sudah disambut oleh banyaknya pocong yang berdiri di kejauhan. Melihat itu, Wulan bergidik lalu mengurungkan niatnya untuk pulang saat itu dan pergi menginap di tempat kos temannya. Di lain tempat, Rita adiknya berkali-kali mengirimkan chat WA kepadanya. Rita mengaku ketakutan dan tidak bisa tidur. Suara-suara pocong itu semakin membuat telinga Rita sakit. Pocong-pocong itu seakan berkata kepada Rita untuk mengajak Rita ke alam mereka. Wulan yang tidak tega akhirnya menelpon Rita sambil menenangkan Rita dari jarak jauh sampai adiknya itu bisa tertidur lelap. Setelah adiknya tidur,
barulah telepon itu dia matikan. Wulan sama sekali masih belum paham dengan apa yang sudah dilakukan oleh keluarga ayahnya. Sampai-sampai ayahnya bilang kalau ritual itu harus dilakukan 7 turunan. Bahkan setiap dia pulang kerja selalu mendapati sang ibu menangis dengan beberapa anggota tubuh yang lebam. Pokoknya ada aja bagian tubuh ibunya yang lebam setiap dia pulang ke rumah. Wulan merasa ayahnya sudah sangat keterlaluan sampai berani main tangan kepada ibunya. Pernah Wulan mencoba mengajak bicara pada ayahnya. Ayahnya bilang kalau ibunya ini tidak mau menurut kepadanya, dan itu yang membuat ayahnya hilang kendali sampai memukul ibu. Suatu hari Wulan yang geram mulai marah dan mencoba mengobrak-ngabrik tempat ritual ayahnya tanpa sepengetahuan beliau. Betapa kagetnya Wulan ketika dia mendapati ada foto Rita di sebuah piring sesajen, dan foto itu ditindihi dengan sebilah keris di atasnya. Foto itu beralaskan darah yang kental dan berbau anyir. Karena saat itu sang ayah sedang tidak ada di rumah, dia coba menanyakan hal itu kepada ibunya. Disinilah Wulan baru mendapati jawabannya dari sang ibu, dan ibunya mulai bercerita. Dulu kakekmu dari sang ayah adalah orang yang paling disegani di desanya. Kakekmu terkenal sebagai pedagang bakso paling sukses di desa itu. Semua warga tahu kalau warung bakso kakekmu berdiri di tanah bekas makam tua yang dirobohkan warga. Ceritanya makam itu adalah milik seorang dukun ilmu hitam terkenal di daerah itu. Dukun itu meninggal dengan cara dibunuh dan dibakar hidup-hidup oleh warga setempat. Setelah membantu seorang pria yang ditolak lamarannya oleh anak Pak Kades, jadi dukun itu membantu si pria untuk menyantet anak Pak Kades sampai meninggal dunia, dan nyawa sang dukun menjadi bayarannya. Sedangkan sang pria kabur entah kemana, dan jasad sang dukun yang sudah hangus itu dimakamkan begitu saja di sebuah ladang samping rumahnya. Dulu tempat itu sepi sekali, sama sekali tidak ada yang mendekati di sekitaran tempat itu. Hingga tahun 1998, lahan itu dibeli oleh teman kakekmu dan meminta warga untuk membongkar saja rumah ataupun makam sang dukun. Lalu teman kakekmu membangun sebuah rumah 1 lantai di lahan tersebut dan tinggal seorang diri, sebab istrinya sudah meninggal, sedangkan anak-anaknya sudah menikah serta merantau masing-masing. Tapi entah kenapa 2 minggu kemudian tahu-tahu beliau ditemukan meninggal di dalam rumah itu. Padahal kondisi beliau saat itu sehat-sehat saja. Anak-anaknya tidak ingin menyimpulkan apa-apa dan menganggap memang beliau meninggal karena faktor usia. Akhirnya anak-anaknya menyerahkan rumah itu kepada kakekmu sambil memberikan sejumlah uang peninggalan temannya itu, dengan harapan agar bisa dipakai kakekmu sebagai modal berjualan. Kakekmu yang waktu itu masih miskin dan belum punya apa-apa, tahu-tahu mendapat kesempatan itu, ya diterimalah. Perlahan-lahan kakekmu dan nenekmu menempati rumah itu, lalu mulai membuka warung bakso kecil-kecilan di depan rumah. Warung bakso yang awalnya cuma bermodalkan gerobak tua, dalam waktu 1 bulan sudah berubah menjadi warung bakso yang besar dan ramai, sampai bisa mempekerjakan 5 orang untuk bantu-bantu di sana. Dirasa usahanya sudah sukses, mereka meminta ayahmu untuk pulang dan meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya ayahmu membawa ibu dan kamu pulang ke desa tempat asal ayahmu. Kita pernah tinggal di rumah itu, tapi kamu rewel sekali di sana. Jadi kakekmu menyuruh kita untuk beli rumah saja, dan rumah ini adalah
rumah yang dibeli kakekmu untuk kita tempati. Ibu dan bapak merasa aneh dengan pencapaian kakek dan nenekmu. Dalam waktu yang singkat, mereka bisa sesukses ini. Padahal dulu mereka bisa makan saja sudah bersyukur sekali. Tapi sekarang makanan di rumah kakek dan nenekmu berlimpah. Bahkan perhiasan yang mereka kenakan juga banyak sekali modelnya. Yang bikin ibu aneh adalah setiap kita ke rumah kakek nenekmu, beliau melarang kita untuk makan bakso yang mereka jual. Kamu dulu sampai merengek karena saking pinginnya makan bakso itu. Dan akhirnya ayahmu sampai membelikan bakso yang lain untuk peralihan. Lambat laun semuanya mulai terkuak. Ketika kakekmu meninggal di tahun 2005, nenekmu mulai menceritakan semuanya kepada ayahmu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ayahmu yang mendengar itu kaget dan tidak percaya. Sampai-sampai ayahmu sudah tidak mau bantu-bantu lagi di warung bakso itu. Bahkan ayahmu juga melarang ibu untuk membawa kamu ke warung. Ayahmu bercerita kalau kakekmu menggunakan tali pocong sebagai pelaris dagangan mereka. Dan tali pocong yang dipakai adalah tali pocong dukun yang dulunya dikubur di rumah itu. Katanya hampir setiap malam Senin Pon, mereka harus melakukan ritual persembahan kepada arwah dukun itu. Dan apesnya, ritual tersebut ternyata harus dilakukan sampai 7 turunan mereka. Otomatis ritual tersebut nantinya juga harus dilakukan ayahmu ketika nenekmu sudah meninggal. Ayahmu sempat tidak setuju dan mengajak kita semua pindah dari rumah ini. Ayahmu mulai kerja serabutan. Pekerjaan apapun ayahmu lakukan asal bisa mencukupi makan kita setiap harinya dan untuk sekolahmu. Ditambah saat itu ibu hamil adikmu, membuat ayahmu menyerah dan kembali ke rumah nenek. Kita pun mulai tinggal di rumah ini lagi. Ayahmu juga mulai bantu-bantu di warung nenekmu lagi. Pengunjungnya saat itu mayoritas orang-orang bermobil. Mereka rela memarkirkan mobilnya di ujung gang hanya untuk memakan bakso di warung nenekmu. Dan mereka mengaku bakso nenekmu ini satu-satunya bakso paling enak yang pernah mereka makan. Ibu pernah tidak sengaja makan satu bakso itu dan rasanya biasa saja. Tapi entah kenapa bagi mereka sangat spesial. Kuahnya juga biasa saja seperti bakso pada umumnya. Nenekmu itu sebetulnya orang baik. Beliau tidak segan-segan membagikan perhiasannya kepada ibu. Tapi sayangnya ibu jual untuk melahirkan Rita. Kalau minta nenek rasanya ibu sungkan karena nenekmu sudah terlalu banyak membantu keuangan keluarga kita. Satu-satunya emas pemberian nenekmu yang menempel di tubuh ibu ya cuma cincin ini. Nenekmu tahu kalau ayahmu tidak bisa memberikan cincin nikah untuk ibu, makanya nenekmu membelikan cincin ini. Ibu berjanji tidak akan menjual cincin ini sekalipun kita butuh. Hingga Rita lahir, nenekmu mulai sakit-sakitan, sehingga ayahmu sedikit lebih banyak meluangkan waktunya untuk membantu nenekmu di warung. Soal penglaris itu, katanya setiap 5 tahun sekali kita harus memberikan tumbal nyawa untuk mereka. Itulah kenapa sampai ibu bapak belur, karena ibu tidak setuju kalau ayahmu sampai harus merelakan Rita sebagai tumbal pertamanya. Dulu nenekmu sampai rela mengorbankan adik bungsunya sebagai tumbal, karena bagaimanapun tumbalnya harus yang sedarah dengan pelakon pesugihan. Tapi ibu tidak menyangka kalau ayahmu tega mengorbankan Rita, anak kandungnya sendiri, ungkap Ibu Wulan sambil berlinangan air mata. Tanpa mereka ketahui, ternyata Rita mendengarkan pembicaraan Wulan dan ibunya. Rita menangis, dan tangisan Rita membuat Wulan ataupun ibunya terkejut. Rita langsung mengunci diri di dalam kamar
dan sama sekali tidak pernah keluar hingga 2 hari lamanya, sampai Wulan harus libur kerja. Sedangkan sang ibu hanya bisa menangis setiap kali Wulan mengantar makanan untuk adiknya, tapi sang adik sama sekali tidak menyentuh makanan itu sedikit pun. Lantas kemana perginya sang ayah? Wulan berpikir mungkin ayahnya sedang berada di rumah neneknya untuk berjualan bakso. Saking kesalnya Wulan sampai masuk ke kamar adiknya melalui jendela. Dan saat Wulan sudah berada di dalam kamar adiknya, lalu Wulan menyalakan lampu. Betapa terkejutnya Wulan saat melihat tubuh sang adik sudah kaku di atas tempat tidur dengan posisi tangan yang berlumuran darah. Rita memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara memutus pergelangan tangan kirinya. Wulan menangis sambil memeluk sang adik, dan ada sebuah surat di atas bantal sebelah adiknya yang bertuliskan, "Untuk Mbak Wulan dan Ibu, maaf ya kalau Rita belum bisa menjadi anak yang baik. Maafkan Rita yang masih terus menyusahkan Ibu dan Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Wulan dan Ibu selalu ada untuk Rita. Rita terpaksa harus pergi karena Rita tidak mau jadi tumbal Bapak. Rita berdoa semoga Bapak segera taubat dan kembali menjadi Bapak yang baik untuk Mbak Wulan. Rita sayang semuanya," ucap Rita di dalam surat itu. Wulan setelah membaca surat itu langsung keluar memanggil ibunya dan memberitahukan kondisi Rita. Betapa hancurnya hati seorang ibu yang ditinggal pergi anak bungsunya dengan cara seperti itu. Wulan yang masih setengah sok mencoba merangkul ibunya dan menguatkan sang ibu. Setelah itu Wulan meminta tolong kepada RT setempat agar dibantu mengurus pemakaman Rita. Wulan melihat pandangan sang ibu kosong, wajahnya juga pucat dan seperti tidak bersemangat. Sesekali sang ibu terlihat menangis di samping jasad sang adik. Di lain sisi, Wulan mencoba menghubungi sang ayah, tapi ayahnya sulit sekali dihubungi. Dan akhirnya Rita dimakamkan tanpa sosok sang ayah di pemakamannya. Bahkan pemakaman Rita hanya dihadiri oleh kerabat dari ibunya. Kerabat dari ayahnya sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Ada yang bilang kalau mereka masih marah dengan neneknya Wulan, sehingga enggan untuk datang. Wulan dan ibunya mencoba legowo dengan apa yang terjadi. Bagi mereka yang terpenting saat ini, Rita sudah tenang di alamnya, dan dia sudah tidak lagi ketakutan. Hari berganti demi hari. Tidak terasa sudah 2 minggu yang lalu, Rita pergi meninggalkan keluarga yang disayanginya selama-lamanya. Ayahnya Wulan baru menambahkan batang hidungnya di rumah. Sama sekali tidak ada raut kesedihan terpancar di wajah ayahnya. Itu yang membuat ibunya marah. Lagi dan lagi mereka berdebat hebat, dan Wulan pun memilih untuk menghindari perdebatan orang tuanya dengan cara pergi dari rumah. Begitu Wulan pulang, ternyata rumahnya sudah sepi dan hanya tinggal sang ayah. Ibunya memilih untuk bercerai dengan sang ayah dan kembali ke rumah orang tuanya. Wulan mencoba menghubungi sang ibu, sempat diangkat, dan sang ibu hanya menyuruh Wulan untuk menjaga dirinya baik-baik, karena ibunya tidak akan pernah kembali ke rumah itu. Tapi ibunya meminta Wulan untuk ikut dengan dirinya.
Di sisi lain, Wulan juga bingung dengan ayahnya. Apakah dia harus meninggalkan sang ayah? Setelah dia berpikir berdasarkan apa yang selama ini sudah terjadi, Wulan memutuskan untuk pergi dari rumah itu. Wulan tidak ikut dengan ibunya, melainkan dia memutuskan untuk mengekos di dekat tempat kerjanya. Kepergian Wulan sempat dihadang sang ayah. Katanya Wulan adalah penerus selanjutnya dan tidak boleh pergi. Kalau Wulan pergi, nyawa ayahnya akan jadi taruhannya. Bisa dilihat betapa egoisnya sosok sang ayah Wulan ini. Orang tuanya hanya memikirkan dirinya sendiri, tanpa peduli kebahagiaan sang anak. Semoga kita jangan sampai menjadi orang tua seperti ayahnya Wulan. Walau tetap kekeh pergi, dan itu membuat sang ayah murka. Ketika sang ayah ingin menampar Wulan, Wulan pun bertanya, "Kenapa ayah harus mengorbankan Rita? Kenapa tidak Wulan saja?" Tanya Wulan kepada sang ayah. "Karena kamu penerus selanjutnya, dan penerus itu haruslah anak sulung atau anak tunggal, sedangkan anak-anak yang lain hanyalah tumbal, dan hal itu pasti akan kamu rasakan," ucap sang ayah. Dan jawaban ayah itulah yang membuat Wulan semakin muak melihat wajah ayahnya lagi. Dengan sekuat tenaga, Wulan akhirnya bisa pergi dari rumah itu dan ngekos dengan temannya Widi. Semenjak hari itu, Wulan sama sekali tidak pernah bertemu dengan sang ayah. Dia pernah mendapatkan kabar kalau sang ayah sekarang sudah menikah lagi. Tapi rasa amarah dan rasa bencinya membuat Wulan sudah tidak lagi peduli dengan ayahnya. Sedangkan hubungannya dengan sang ibu masih terjalin baik sampai sekarang. Sang ibu baru saja menikah dengan pilihan hatinya. Sudah 2 kali Ramadan ini Wulan lalui seorang diri di sebuah rumah kontrakan yang dia sewa patungan dengan kedua temannya. Kalau di hari Ramadan dia sendirian di rumah kontrakan karena kedua temannya sudah pulang ke rumah orang tua mereka masing-masing. Sedih yang dirasakan Wulan. Di saat yang lain bisa kumpul sama keluarga, malah Wulan sendirian di kontrakan. Setidaknya aku bersyukur masih diberi umur panjang dan perlindungan sama Allah sampai detik ini. Yang terpenting aku tidak terlibat di pesugihan yang dijalankan ayahku. Begini saja aku sudah bersyukur. Dan aku juga tidak mau menyusahkan ibu lagi. Ibuku sudah susah batin selama ini karena perbuatan ayah. Jadi aku biarkan ibu bahagia dengan keluarganya yang baru. Jadi keluarga dari pihak ayah Wulan menggunakan pesugihan, yaitu penglaris tali pocong. Dan tali pocong itu diambil dari pocongan jasad seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya di daerah itu. Rumah dan juga warung bakso neneknya Wulan ini berdiri di atas tanah yang dulunya adalah bekas rumah dukun tersebut, yang di sampingnya terdapat makamnya. Untuk proses di mana kakek dan nenek Wulan mendapatkan tali pocongnya, Wulan tidak tahu karena ayahnya tidak menceritakan bagian itu. Yang dia tahu hanyalah tata cara persembahannya, dan pesugihan itu meminta tumbal manusia setiap 5 tahun sekali. Tumbalnya harus yang sedarah dengan pelakon pesugihan tersebut. Dan Wulan menjelaskan kalau tali pocong itu akan dimasukkan ke dalam panci baksonya dan dibacakan doa-doa khusus. Setelah itu diambil lagi. Jadi orang yang beli tidak akan peduli. Padahal kalau mereka tahu pasti jijik karena ketika bakso itu dihidangkan, mangkoknya akan ditetesi air liur
yang langsung keluar dari mulut pocong pesugihannya. Kalung berbandul batu berwarna hijau emerald itu konon katanya adalah kalung yang selalu digunakan sang dukun semasa hidupnya. Lewat kalung itulah kakek dan nenek Wulan menyerap segala energi setiap orang yang makan di warung tersebut. Karena katanya kalau tidak bisa memberikan tumbal yang sedara, setidaknya harus bisa memberikan tumbal orang yang memiliki weton Senin Pon. Senin Pon adalah hari kelahiran sang dukun dan juga hari kematian sang dukun tersebut. Sampai detik ini warung baksonya masih berjualan di bawah kelola bapaknya Wulan. Aku tidak bisa spill di sini karena alasan privasi narasumber dan juga permintaan Wulan sendiri. Akan tetapi masyarakat di sekitar sana sudah paham betul dengan beritanya. Bahkan masyarakat di sana ketika sudah mengetahui cerita di baliknya, mereka juga sudah enggan makan di warung itu. Paling-paling yang makan hanya orang-orang dari luar daerah itu, atau food vlogger yang tidak sengaja menemukan artikel tentang warungnya dan ingin mencobanya secara langsung. Saya berharap semoga orang-orang yang sudah terlanjur makan di tempat itu semuanya tetap dalam kondisi baik-baik saja dan sehat selalu. Semoga tidak terjadi apa-apa di kemudian hari dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Dan selesai. Semoga cerita kali ini bisa menjadi pengetahuan buat kita semua. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.